Ini teman-teman, salah satu resep sederhana yang bisa membuat ternak sapi tetap sehat, lahap makan comboran, kemudian juga bisa membasmi parasit cacingan cepat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya Dedung Geluh. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe agar channel Dedung Geluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang jenis resep bahan yang bisa membuat sapi tetap sehat, kemudian lahap makan tanpa milih, dan yang selanjutnya khasiat dari bahan yang saya pegang ini juga bisa membuat ternak kita lebih aman, tidak terkena infeksi cacingan ataupun terkena penyakit cacingan. Nanti saya akan perlihatkan dari jenis tanamannya biar teman-teman kelas pemula bisa meniru ataupun bisa mencoba. Seperti halnya yang di bagian depan saya ataupun sebelah kiri, untuk kali ini saya beri dengan pakan rumput kering jenisnya dari jerami. Buat kalangan peternak pemula supaya sapinya itu lahap, mempeng ataupun doyan dengan rumput jerami tanpa ada pantangan, lebih ragus dan lahap. Nanti saya akan perlihatkan trik dan cara yang lebih tepat, yang benar, agar teman-teman bisa mudah untuk dipraktekkan ataupun ditiru di kandang masing-masing. Untuk batangnya seperti ini, lebih kokoh, kuat, bisa digunakan untuk alternatif bahan kayu bakar juga bisa. Dari daunnya bisa digunakan untuk pakan pengganti rumput hijauan untuk pakan ternak. Sedangkan untuk buahnya dan di bagian atas daun yang lebih kelihatan banyak seperti ini. Dan buat teman-teman pastinya sudah mengenal dengan jenis tanaman ataupun daun seperti ini. Daunnya lebih lebar, seratnya juga ada seperti ini. Dari bagian bunga ini kelihatan, ini bunga ataupun bakal biji buah. Kemudian untuk yang kedua, ini dari bunga yang ataupun buah yang sudah hampir matang, cuma ini masih tahap. Dan untuk jenisnya sendiri, di sini saya memanfaatkan dari buah mengkudu, jenis dari pace. Untuk khasiat dari buah mengkudu ataupun pace untuk ternak sudah saya jelaskan tadi. Yang kualitas buahnya sudah busuk ataupun matangnya sempurna, itu kita aplikasikan, bisa kita jadikan obat alami pembasmi cacingan ataupun terkena parasit cacingan. Sedangkan untuk manfaat yang kedua itu bisa membuat badan sapi lebih sehat, tahan terhadap penyakit, kemudian juga bisa melahapkan makan jerami ataupun makan tanpa menerapkan dari jenis fermentasi. Saya perlihatkan berserta dari bagian batang, daun sampai ke buahnya juga sudah saya perlihatkan. Dan untuk langkah yang ketiga, di sini saya akan memotong dari jenis buah mengkudunya ataupun jenisnya dari bentis. Cuma yang saya gunakan kali ini bentisnya sedikit berbeda dari yang kemarin. Biasanya saya menggunakan bentis-bentis yang matangnya itu sudah sempurna ataupun sudah hampir busuk. Cuma untuk di kesempatan kali ini saya memperlihatkan buah mengkudunya yang masih segar ataupun enggak sampai tua, masih muda, tapi untuk kualitasnya juga hampir tua seperti itu. Untuk caranya biar lebih mudah kita terapkan ke ternak sapinya, cepat, kemudian juga teksturnya karena masih muda, setengah matang itu lebih keras. Cuma kalau diberikan ke ternak itu lebih jos. Saya potong tipis-tipis. Untuk kali ini nanti saya masih aplikasikan menggunakan bahan-bahan sejenis campuran comboran
berserta saya beri minuman pendongkrak yang untuk hasilnya itu ke ternak juga lebih bagus, bisa mempercepat pertumbuhan, kemudian untuk nafsu makannya biar lebih jos ataupun lebih doyan minum, khususnya buat teman-teman kelas pemula yang sapinya itu diberi minum tidak doyan ataupun tidak lahap. Nanti disimak terus untuk triknya. Seperti ini. Pemotongannya sendiri ini masih saya potong lagi biar lebih mudah untuk diberikan ke sapinya. Ini saya tempatkan di bagian bawah. Pakai tangan lebih mudah karena sudah tipis untuk kualitas dari mengkudu atau bentis. Untuk khasiat kesehatan, ini ada yang pernah mencoba itu bisa menurunkan kolesterol ataupun darah tinggi. Kedua, bisa juga untuk obat alami jenis dari vertigo. Saya pindah ke bagian bawah. Khasiatnya untuk ternak, yang pertama bisa melahapkan makan apapun, makan apapun itu lebih doyan tanpa ada pantangan. Yang kedua, bikin sapi juga lebih sehat, kuat, tahan penyakit. Dan yang terakhir, khasiatnya bisa membuat cacing ataupun virus cacing itu tidak akan menghinggapi ternak kita ataupun obat cacing alami. Ada yang sudah pernah mencoba, juga ada yang kelas pemula ataupun kelas di peternak luar sana, pasti ada yang belum juga. Di sini saya berbagi informasi dan juga berbagi cara pembuatannya. Yaitu cara pembuatan kali ini tidak saya parut ataupun saya tumbuk, cukup saya potong kecil-kecil. Nanti dicampurkan di menu yang ke berikutnya. Untuk takarannya sendiri tidak terbatas, karena untuk jenis dari buah pace ini tidak ada efek samping. Babi bunting bisa, sapi menyusui bisa, pedetan bisa, ataupun kelas-kelas sapi-sapi majer juga bisa. Tidak ada efek samping, malah bisa membasmi jenis penyakit cacingan, mengobati, dan tentunya juga bisa meningkatkan nafsu makan secara alami. Ini sudah cukup. Untuk langkah yang ke berikutnya saya perlihatkan untuk cara pemberiannya. Oke teman-teman, untuk langkah yang selanjutnya ataupun langkah yang terakhir, tahap pencampuran dari jenis buah pacenya. Untuk bahan-bahannya sendiri, di sini saya mengaplikasikan dua bahan tambahan campuran lagi. Yang pertama itu mengandalkan dari jenis minuman, dan untuk minumannya sedikit berbeda, yaitu saya menggunakan dari limbah ataupun bekas cucian beras. Untuk khasiatnya ke ternak itu bisa meningkatkan nafsu makan, juga mempercepat pertumbuhan secara alami. Dan untuk yang kedua, ini di sini saya menggunakan jenis bahan tepung. Untuk manfaat dari bahan tepung yang kedua ini bisa membuat ternak sapi lebih kenyang. Kemudian postur daging juga lebih cepat padat berisi. Jenisnya sendiri dari bekatul. Untuk pertama-tama yang saya campurkan di bagian wadah ini itu dari bekatul. Takaran bekatul tidak harus banyak-banyak karena untuk sebagai pencampuran saja. 1 mangkok ataupun 2 mangkok. Nih.
bekatul yang saya gunakan kasar dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sebanyak-banyak juga. Yang penting kualitas dari bekatul yang saya gunakan ini lebih tidak terlalu kental. Seperti ini cukup, kemudian diaduk seperti ini, diaduk supaya tercampur dari air lerinya berserta dengan bekatulnya. Dan langkah yang berikutnya, kita tambahkan potongan dari jenis mengkudu pace bentis. Karena ada 2 ekor sapi, ini saya terlebih dahulu terapkan ke ternak indukannya dulu. Seperti ini cukup, ini sudah jadi, langsung saya terapkan ataupun berikan ke indukannya. Saya pindah lagi untuk kamera, kita fokuskan ke bagian sapinya. Ini sudah saya berikan, ini saya dekatkan terlebih dahulu seperti ini, biar dimakan dulu dari kelas gabunannya. Ini gantian tempat lur, tidak saya terapkan langsung semua karena saya gantikan tempatnya dulu. Dan buat teman-teman yang pengen meniru ataupun pengen mencoba bahan yang saya terapkan, pertama mengandalkan dari jenis buah mengkudu, yang kedua menggunakan dari buah ataupun bahan bekatul, dan untuk yang ketiga menggunakan dari air leri. Takarannya sendiri per sapi saya terapkan tidak terlalu banyak-banyak, dua batang ataupun 2 buah mengkudu seperti ini teman-teman. Ini teman-teman salah satu bahan yang bisa membuat sapi tetap sehat, kemudian lahap makan, dan tentunya bisa mencegah ataupun membasmi cacing cepat mati. Cukup sekian untuk resep kali ini, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.